Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita tentang teror pocong yang dialami oleh Budi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Pukul 9 pagi, saya lalu berangkat ke rumah dukun tersebut. Sesampainya di sana, ternyata rumah dukun itu tampak sepi. Beberapa kali saya ketok-ketok pintu rumah tersebut. Tak ada jawaban. Dan tak berapa lama, salah satu tetangga dari rumah dukun itu keluar. Cari siapa, Kang? Cari si Mbah. Iya, Bu. Kemana ya kok pada sepi? Si Mbah tadi pagi pergi. Bilangnya sih lusa mau baru pulang. Nanti saja lusa kesini lagi. Kalau memang ada perlu penting mah. Oh, ya udah, Bu. Makasih, Bu. Saya lalu pergi meninggalkan rumah dukun itu. Di sepanjang perjalanan, saya sudah sangat bingung harus bagaimana, karena sudah terbayang sosok pocong tersebut nanti malam pasti kembali meneror saya. Sampainya di rumah, istri saya yang melihat wajah saya cukup kusut bertanya, kenapa kok wajahnya kusut gitu? Kurang tidur kali, Bun. Udah tuh istirahat dulu. Iya deh. Waktu itu saya lalu masuk ke dalam kamar, berniat untuk beristirahat. Tak berapa lama saya pun tertidur. Namun dalam tidur saya, waktu itu saya bermimpi. Di mimpi saya dikejar-kejar oleh sosok pocong tersebut. Kembalikan, kembalikan. Saking takutnya, ketika saya bangun, napas saya langsung ngos-ngosan. Keringat mengucur membasahi tubuh saya. Kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Habis mimpi buruk? Iya, Bun. Mau ke kolam pemancingan aja Mau nenangin diri dulu. Gak bawa pancingan, Enggak, cuma mau nenangin diri dulu aja. Waktu itu saya langsung melangkahkan kaki menuju kolam pemancingan ikan. Sesampainya di sana, ada beberapa orang yang sedang memancing. Wih, Bud, mancing yuk. Ayo, layanin kita nih. Enggak, lagi pengen istirahat aja. Pak, saya mau numpang tiduran dulu di sini. Oh ya, ada nggak apa-apa, Bud, tuh sana tiduran tuh. Nggak biasanya nih. Iya, lagi kurang tidur, pusing. Saya waktu itu tanpa terasa langsung tertidur di bangku kolam pemancingan tersebut. Hingga saya dibangunkan oleh si bapak pemilik kolam pemancingan pukul 4 sore. Udah pada sepi kayaknya, Pak. Iya, udah pada pulang tadi. Saya juga mau pulang, Pak. Nanti malam gak mau mancing? Enggak, libur dulu, Pak. Lagi badan rasanya gak enak banget. Udah, mending istirahat saja di rumah. Saya lalu melangkahkan kaki kembali menuju rumah. Sepanjang perjalanan saya masih terus berpikir. Sebentar lagi malam. Saya harus bagaimana? Sampainya di rumah, saya mempunyai ide. Malam ini saya akan berkumpul di pos ronda saja. Karena kebetulan malam ini adalah malam minggu. Di pos ronda pasti banyak orang yang berkumpul. Singkat cerita, selepas Isya tepat pukul 8 malam, saya melangkahkan kaki menuju pos ronda. Jarak pos ronda itu dari rumah saya berada di ujung desa sebelah barat. Sedangkan rumah saya berdekatan dengan ujung desa sebelah timur. Jadi jaraknya cukup jauh. Dan dalam perjalanan menuju pos ronda tersebut, saya harus melewati
rumah yang tali pocongnya saya ambil. Tepat ketika saya melewati depan rumah tersebut. Entah kenapa mata saya waktu itu ingin menengok ke rumah itu. Dengan refleks saya menoleh ke arah rumah itu. Di situ saya kaget. Karena di halaman depannya, di dekat pohon jambu yang posisinya penerangan waktu itu agak redup, saya bisa melihat dengan jelas ada sosok pocong yang sedang berdiri di bawah pohon jambu tersebut. Sosok pocong itu seperti menatap ke arah saya. Dengan cepat, saya langsung berlari menuju pos ronda tanpa menoleh kembali ke belakang. Namun ketika saya berlari, di belakang seakan ada suara langkah yang terus mengikuti saya. Hingga akhirnya saya sampai di pos ronda. Terlihat di sana ada sekitar 6 orang yang sudah berkumpul di pos ronda. "Wih, Bud, gak biasanya ronda. Ada angin apa tuh? Gak pergi mancing?" ucap salah satu pemuda yang berada di pos ronda itu. "Enggak ah, mau aktif sekarang mah ikut ronda. Ada maunya nih, jangan-jangan nih." "Enggak ah, ya sekali-kali apa sambil ngumpul." "Iya dong, masa tiap malam pergi ke kolam pemancingan terus." Hehe. Setelah itu saya menyeduh kopi untuk mencairkan suasana. Karena jujur saja, perasaan saya masih merasa takut setelah melihat pocong itu. Tak berapa lama, beberapa bapak-bapak yang lain pun akhirnya datang. Jadi sekitar 15 orang yang ronda malam itu, termasuk saya. Aktivitas kami di pos ronda, selain mengobrol, bapak-bapak yang lain ada yang bermain catur, ada yang bermain kartu, untuk melepaskan jenuh. Saya waktu itu memilih untuk bermain kartu. Di sela-sela saya bermain kartu tersebut, salah satu bapak-bapak yang posisinya di samping saya, dia seperti mengendus-ngendus sesuatu. "Kenapa? Kok ngendus-ngendus gitu? Kayak bau parfum orang meninggal. Tapi di mana ya?" Saya coba mencium. Di situ saya mulai merasakan bau tersebut sumbernya seperti tidak jauh dari tempat saya duduk. "Iya ya, kok baunya kayak dari kamu, Bud?" ucap si bapak yang berada di sebelah kiri saya. "Wah, masa iya? Saya nggak pakai parfum kok, Pak." "Iya ah, kayak dari kamu ah baunya." "Wah, salah kali," ucap saya coba mengalihkan. Padahal di situ saya juga sadar bau tersebut memang seperti cukup dekat dengan diri saya, seperti di belakang. Namun saya coba mengalihkan pembicaraan si bapak-bapak itu lagi. Saya coba alihkan ke permainan kartu. Hingga fokus si bapak-bapak tersebut teralihkan ke permainan kartu. Hingga pukul 10 malam waktu itu kami mulai berkeliling di desa. Jadi kami dibagi menjadi 3 kelompok. Saya satu kelompok dengan beberapa bapak-bapak. Salah satunya sebut saja namanya Kang Pajar. Saya melangkah menyisir pinggiran desa. Sedangkan satu kelompok lagi menyisir desa sebelah utara. Nah, yang satu kelompok mereka menyisir di tengah desa. Nanti kita ketemu di ujung desa sebelah timur, tepat berdekatan dengan rumah saya. Saat menyusuri pinggir desa ini, kebetulan jarak antar rumah warganya cukup berjauhan. Ditambah di desa kami ini masih banyak perkebunan kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar.
Ketika melewati jalan sepi tersebut, bapak-bapak yang patroli sambil menyalakan lampu senternya melihat sekeliling. Tepat ketika salah seorang bapak-bapak tersebut mengarahkan lampu senternya ke salah satu pohon pisang yang berada di perkebunan kosong. Di situ saya melihat dengan jelas ada bayangan putih yang berdiri. Dan sosok bayangan putih itu seperti tersenyum ke arah saya. Astagfirullah. Kenapa, Bud? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Jangan aku takutin kamu. Ngelihat apa sih? Enggak apa-apa, Pak. Ini cuma kaget. Tadi ada kodok loncat. Oh, masa kodok aja takut kamu. Ucap si bapak itu meledek saya. Saya waktu itu hanya menundukkan pandangan saya. Saya tak berani menatap ke arah depan atau ke sekeliling, khawatirnya saya melihat kembali sosok tersebut. Dan belum jauh dari saya melihat sosok pocong itu, di situ mulai tercium aroma bau busuk yang cukup menyengat. Dan bau busuk itu tercium oleh kami semua. Kok bau busuk dari mana ya ini? Apa ada hewan mati ya? Tapi masa iya sih? Ucap Kang Pajar waktu itu sambil mencari sumber bau tersebut. Dan tak berapa lama, Pajar menoleh ke arah saya. Astagfirullah, pocong! Pajar langsung berlari meninggalkan kami semua. Beberapa bapak-bapak lain langsung menoleh ke arah saya. Mereka langsung berlari mengikuti Pajar sambil berteriak. Saya pun lalu mengikuti mereka dari belakang tanpa menoleh ke arah belakang saya. Namun bau busuk tersebut seperti mengikuti dari belakang. Bud, belakang kamu, Bud, ucap si Pajar. Tanpa sadar, saya menoleh. Dan tepat di belakang saya, ada sesosok pocong yang melayang terus mengikuti saya dari belakang. Bahkan bisa dibilang jarak pocong tersebut ke tubuh saya hanya sekitar 1 meter. Di situ saya langsung memacu langkah saya sekencang mungkin. Bahkan Pajar sampai terkejar oleh saya. Namun ketika saya mengejar Pajar menoleh, pocong itu sudah hilang. Udah, berhenti Bud. Pocongnya udah hilang, ucap Pajar sambil menarik napas. Gak biasanya ronda ditemuin kayak ginian. Iya, padahal gak pernah nih seumur-umur patroli ronda nemu kayak ginian. Lagi apa saja kali. Kok bisa sih ngikutin kamu, Bud, pocongnya? Gak tahu. Kamu kali bawa sesuatu. Enggak, emang bawa apaan sih? Udah, cepet-cepet pergi masuk ke tengah pemukiman warga. Agak ngeri daerah sini. Kami waktu itu memutuskan untuk bergabung dengan kelompok yang menyusuri tengah desa. Belum sempat kami sampai di tengah desa, kami mendengar kentongan yang berasal dari ujung desa sebelah timur. Tepat seperti suaranya berasal dekat dengan rumah saya. Kami bergegas langsung berlari menuju sumber suara. Di situ saya kaget. Ternyata di depan rumah saya sudah berkumpul banyak orang, termasuk para warga yang meronda. Saya di situ mulai merasakan panik. Ada apa, Pak? Istri kamu, Bud, teriak terus pingsan tuh di depan. Saya langsung lari mendekati istri saya. Dan terlihat istri saya tergeletak tepat di depan pintu. Waktu itu ada beberapa ibu-ibu yang coba membangunkan istri saya. Namun istri saya masih belum sadar. Saya langsung angkat istri saya masuk ke dalam. Saya tidurkan di kamar. Beberapa ibu-ibu itu
mencoba menemani istri saya. Dan anak saya ditenangkan oleh salah satu ibu-ibu di sana. "Bu, kok bisa istri saya kayak gitu?" "Gak tahu, Pak Budi. Tadi ibu teh ngedengar si Eneng itu teriak. Katanya lihat pocong. Soalnya tadi pas denger teriakannya sih, pocong. Terus suaranya hilang. Ibu langsung keluar. Pas ngeliat, si Eneng kegeletak di depan pintu. Si Dede lagi nangis malahan tadi kelihatannya. Aduh, ada-ada aja." Setelah setengah jam, istri saya mulai siuman. Pocong! Bun, tenang bun. Tenang bun, di sini bun, udah bun. Istri saya langsung memeluk saya. Tadi bunda lihat pocong di depan Pocongnya serem wajahnya mana dideketin ke wajah bunda. Udah tenang bun. Udah, di sini. Iya Neng, tenang Neng, udah jangan takut. Udah gak ada pocongnya juga. Istri saya lalu melihat sekeliling. Tampak di sekeliling ada beberapa ibu-ibu yang masih menemani istri saya. Udah, kamu tenang dulu di sini ya. Jangan pergi lagi. Enggak, nemenin Neng di sini, ucap saya. Saya lalu keluar dan istri saya coba diajak ngobrol dengan para ibu-ibu di situ. Udah sadar istrinya, Bud? Udah. Kenapa katanya? Lihat pocong katanya tadi di depan. Wah bener nih. Tadi juga pas kita keliling di pinggir desa sama diikutin pocong. Kok kita mah enggak? Makanya, Bud, apa kamu punya salah Bud? Bisa dikejar pocong kayak gitu? Ucap salah satu warga yang nyeletuk seperti itu. Salah apaan Perasaan gak punya salah apa-apa. Kamu waktu nguburin jenazah si Dedi, tali pocongnya kamu lepas gak? Ya dilepas lah. Masa enggak? Ya kali aja gak dilepas, pocongnya terus gentayangan. Wah, ada-ada aja Di situ saya coba terus menutupi. Hingga tak berapa lama warga mulai membubarkan diri. Hanya tersisa ada sekitar 5 orang bapak-bapak yang menemani saya di teras rumah. Dan Ibu Ici yang masih menemani istri saya di kamar. Bi, maaf minta tolong temenin dulu aja istri saya malam ini. Biar si Dede juga agak tenang. Iya, gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya Bibi. Tidur aja di kamar. Biar saya di teras rumah. Iya, kami juga sekalian bergadang di rumah Budi aja. Ucap kelima bapak-bapak tersebut. Saya waktu itu hendak menyeduh kopi untuk bapak-bapak yang berada di teras rumah tersebut. Saat saya sedang melangkahkan kaki ke dapur. Di situ saya mulai merasakan bulu kuduk saya mulai berdiri. Saat sedang memasak air panas, saya merasakan seperti ada sepasang mata yang memperhatikan saya dekat di sudut pintu kamar mandi. Tepat di situ saya menyimpan joran saya. Saya belum berani menoleh. Dan ketika saya sudah selesai menyeduh kopi dan hendak dibawa ke depan, otomatis saya pasti melewati depan pintu kamar mandi. Dan di situ saya melihat sosok pocong itu sudah berdiri tepat di bawah joran pancing saya. Kembalikan.
"Astagfirullah, pocong!" teriak saya di dapur. Dan teriakan saya itu langsung mengundang perhatian dari kelima bapak-bapak yang berada di teras rumah. Mereka langsung berlari masuk ke dalam. "Bun, kenapa Bun?" "Astagfirullah, Pak, itu Pak, dekat kamar mandi ada pocong Pak," ucap saya sambil menuju ke kamar mandi. Namun mata saya masih saya tutup. "Gak ada Bun, gak ada apa-apa Bun." Saya lalu membuka mata. Sosok pocong itu sudah tidak ada. "Udah Bud, udah di luar aja Bud. Biar saya temenin dulu buat nyeduh kopinya," ucap salah satu bapak-bapak di sana. Setelah ditemani menyeduh kopi, saya langsung ke teras rumah. Istri saya yang waktu itu mulai kaget kembali. Ah, lihat pocong lagi?" Enggak Bun, cuma selintas." "Bunda takut besok Bapak sama si emak suruh nginep aja di sini nemenin Bunda." "Iya nanti Bun, besok kasih tahu Bapak emak suruh nginep di sini." Saya waktu itu lanjut ngobrol dengan bapak-bapak di teras rumah. Malam itu teror pocong tersebut tidak berlanjut. Hingga ketika pukul 4 menjelang subuh, bapak-bapak tersebut lalu membubarkan diri. Saya pun berniat untuk langsung beristirahat saja. Esok harinya, saya lalu berangkat menuju rumah mertua saya. Setelah sampai di sana, saya menceritakan kejadian yang saya alami. Ayah mertua saya bilang, "Jujur sama Bapak, kamu gak bikin yang aneh-aneh kan? Jujur cerita aja sama Bapak. Ini kita berdua aja yang tahu. Bapak juga gak bakal ngomong sama si emak, sama si Eneng juga gak bakal ngomong." Ya udah Pak. Di situ saya lalu menceritakan asal mula sebab bisa diteror oleh pocong ini. "Astagfirullah Budi. Bapak tuh kan udah sering ngingetin. Kamu ngapain sih taruhan, judi. Ujung-ujungnya malah nyari jimat kayak gitu. Udah gini aja, saran Bapak mah. Kamu hancurin aja tuh joran pancing. Siapa tahu pocongnya udah gak ngikutin lagi. Nanti selepas asar, Bapak sama Mama ke sana. Ntar Bapak nginep lah di sana." "Ya makasih Pak," ujar saya langsung pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, saya kepikiran juga omongan dari mertua saya itu. Ya juga ya, daripada membahayakan istri dan anak saya. Lagian saya juga stres harus dikejar-kejar oleh pocong ini. Saya berniat akan membakar joran pancing tersebut. Namun ketika saya bawa joran pancing, entah kenapa waktu itu walaupun siang, saya merasakan bulu kuduk saya langsung berdiri. Ada perasaan berat ketika ingin membakar joran pancing itu. Jadi saya waktu itu hanya mematahkan joran tersebut. Saya buang tak jauh dari rumah saya. Tepat ada sebuah lahan kosong. Saya buang di situ. Hingga sore hari, emak dan bapak datang ke rumah. Waktu itu saya berpikir saya diam saja di rumah karena ada bapak dan emak. Jadi saya tidak perlu takut. Namun ternyata keadaan berbicara lain. Tepat ketika saya dan bapak sedang ngobrol di teras rumah. Waktu itu pukul 9 malam. Di situ mulai saya mencium aroma bau busuk yang cukup menyengat. Dan bapak juga mencium. "Pak, kok bau busuk ya Pak?" "Aduh Pak, biasanya suka muncul Pak kalau udah kecium kayak gini Pak.
Udah, tenang aja. Dan tak berapa lama dari kamar istri saya terdengar teriakan. Wah, ah, ah. Di situ saya kaget karena suara teriakan itu berasal dari istri saya. Saya dan bapak langsung berlari ke dalam kamar. Emak yang waktu itu menemani istri dan anak saya tampak kaget. Emak langsung mengambil anak saya dan dibawa keluar. Si Neng kesurupan kayaknya, Bun. Bun, kenapa, Bun? So, istri saya langsung menunjuk ke arah saya. Kembalikan. Kembalikan. Bapak langsung membacakan doa, coba mengusir sosok yang memasuki tubuh istri saya. Namun, istri saya langsung mengamuk. Bahkan, bapak mertua saya ditendang oleh istri saya hingga terpental ke pintu kamar. Saya langsung memegang kedua tangan istri saya. Istri saya langsung masih berontak. Sambil matanya terus melotot ke arah saya. Kembalikan. Kembalikan. Istighfar, Bun. Istighfar. Tak berapa lama, mertua saya lalu bangkit. Dia lalu memijit jempol kaki istri saya. Dan tak berapa lama, istri saya lalu mencerit panjang dan langsung tak sadarkan diri. Abah, Neng, gimana? Udah, biarin. Setannya udah keluar kali. Bud udah ke teras rumah lagi. Ma bapak, Mak temenin aja si Neneng di sini ya. Mak takut, Abah. Udah, Emak tenang aja. Banyak-banyak berdoa aja. Mudah-mudahan setannya udah gak datang lagi. Sampainya di teras rumah, Bapak bertanya, Bud, joran pancing itu udah kamu bakar? Pak, tadi tuh pas Budi mau bakar, entah kenapa Budi ngerasa berat banget, Pak. Jadi Budi patahin dan Budi buang ke lahan kosong sebelah sana. Aduh, Bapak bingung, Bud. Harus seperti apa nih ngasih solusi dan nanganin masalah ini. Soalnya Bapak baru pertama kali ngadepin kayak gini. Gini aja, besok kamu temuin dukun itu lagi. Coba kamu tanya, solusinya seperti apa? Ya udah, mudah-mudahan besok si dukun itu ada di rumahnya. Budi nanti pagi-pagi langsung ke sana. Budi minta tolong, Papa sama Emak temenin dulu si Neng. Khawatir Budi kalau si Neng sendirian. Ya, kamu tenang aja. Ketika pukul 11 malam, waktu itu saya dan Bapak masih berada di teras rumah. Dari arah dapur, saya mendengar ada bunyi pecahan gelas dan piring. Loh, apa kucing masuk ke dapur? Saya lalu mengecek dengan Bapak ke dapur. Ketika sampai di dapur, kami tidak melihat ada pecahan piring dan gelas. Put, udah ke depan lagi. Dah, jangan dihirauin lah sekarang mah. Belum sempat kami meninggalkan dapur, di belakang mulai terdengar suara. Kembalikan. Saya dan Bapak langsung menoleh. Ternyata di tengah dapur sudah berdiri sosok pocong yang terlihat wajahnya yang rusak dan dipenuhi oleh belatung. Astagfirullah. Bapak lalu membacakan beberapa doa yang Bapak bisa. Tak berapa lama, pocong itu menghilang dan menjadi kepulan asap. Udah Bud, udah istirahat aja.
Kita tidurnya ngumpul aja di kamar. Waktu itu kami semua tidur di kamar bersama-sama. Bapak waktu itu sambil tertidur, dia terus saja berzikir. Di dalam kamar, saya masih sempat mendengar ada suara pocong tersebut. Namun dia tidak bisa masuk ke dalam kamar. Kembalikan. Beberapa kali jendela kamar saya itu digedor-gedor oleh sesuatu yang cukup keras. Seakan jendela kamar itu digedor menggunakan kepala. Kami yang waktu itu di dalam mencoba tak menghiraukan suara-suara tersebut. Hingga akhirnya pukul 3, suara-suara tersebut pun hilang. Saya langsung tertidur. Pagi harinya, saya dibangunkan oleh mertua saya. Setelah bangun, saya lalu bergegas berangkat ke rumah dukun tersebut. Setelah sampai di sana, ternyata si Mbah sedang berada di teras rumah. Ketika melihat ke arah saya, si Mbah langsung menatap dengan tajam. Belum sempat saya berbicara, si Mbah langsung menyuruh saya untuk masuk. Saya pun mengikuti si Mbah masuk ke dalam rumah. Setelah duduk, si Mbah lalu berbicara. Kamu gagal menjalankan ritualnya. Iya, Bah. Waktu hari ketiga, saya diajak oleh teman saya untuk memakai joran itu. Mbah sudah bilang, resiko kalau ritualnya gagal, kamu pasti akan diteror oleh pocong itu. Iya, Bah. Saya udah sangat stres ini, Bah. Diteror sama pocong itu. Bingung harus kayak gimana lagi, Bah. Joran itu kamu kemanain? Kemarin saya buang, Bah. Saya patahin. Kalau misalnya memang kamu buang, pocong itu akan selamanya ngikutin kamu. Waduh. Terus bagaimana, Bah? Apa nggak ada solusi lain? Tidak ada. Satu-satunya solusi, kamu harus pergi ke pemakaman, ke kuburan yang kamu ambil tali pocongnya itu. Nanti joran tersebut dengan tali pocongnya kamu kuburkan di kuburan itu. Dan itu harus kamu lakukan pada malam hari. Tepat setengah 12 malam. Dan jangan lebih sampai jam 1 malam. Aduh, nanti gimana, Bah, kalau pocongnya keluar? Itu resiko kamu. Karena gak ada solusi lain. Itu kalau kamu mau jalanin silakan. Kalau enggak, kamu selamanya akan terus diteror oleh pocong itu. Mendengar itu saya langsung lemas. Karena sudah terbayang malam hari ke area kuburan seperti apa seramnya. Ditambah lagi sosok pocong itu mungkin akan keluar. Sudah, kamu sekarang pulang. Cuma itu yang bisa Mbah bilang. Saya lalu meninggalkan rumah dukun tersebut. Sesampainya di rumah, saya lalu menceritakan apa yang diucapkan oleh dukun itu kepada mertua saya. Ya sudah, Bud, kamu jalanin aja. Toh itu karena perbuatan yang kamu lakukan, berarti kamu harus siap dengan resikonya. Iya, Pak. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu saja. Nanti Bapak bangunin kalau udah sore. Bentar, Pak. Budi mau cari joran itu. Katanya joran itu memang harus ketemu. Kalau enggak kan pocongnya akan terus neror. Ya udah, kamu cari dulu aja sana. Saya lalu melangkahkan kaki menuju kebun di mana tempat saya membuang joran tersebut. Dan ternyata joran tersebut masih ada. Saya lalu ambil dan kembali ke dalam rumah. Masih ada, Pak. Ya udah, sana kamu istirahat. Saya waktu itu lalu istirahat. Sore harinya saya dibangunkan.
Di situ saya masih saja terus berpikir dan merasakan rasa takut bagaimana malam hari di area pemakaman. Sudah Bud, jangan terlalu dipikirin. Jalanin saja. Siapa tahu memang pocongnya nggak bakal keluar. Bapak cuma bisa ngedoain kamu. Ya kalau memang bisa ditemenin, Bapak bakal temenin. Udah Pak, nggak usah Pak. Bapak di sini aja, temenin si Eneng sama si Dede. Takutnya malah kenapa-napa. Biar Budi yang kesana Pak. Semua ini juga karena salah Budi. Malah jadi ngelibatin si Eneng dan semuanya. Bapak dan emak juga malah jadi repot juga. Ya udah, nanti kamu hati-hati saja. Terus pesan Bapak Bud, kamu ibadah Bud. Bapak lihat selama ini kayaknya kamu jauh sama Tuhan. Iya Pak, Budi juga merasa kayak gitu. Udah, sekarang kamu fokus aja dulu. Mudah-mudahan setelah ini teror pocong itu gak akan kembali lagi. Iya Pak. Pukul 11 malam waktu itu saya mulai melangkahkan kaki menuju area pemakaman. Suasana desa waktu itu cukup sepi. Bahkan yang ronda malam pun tidak ada. Saya terus saja melangkahkan kaki. Di sepanjang jalan saya merasakan sepertinya sosok pocong itu mengikuti saya dari belakang. Karena ketika saya melangkah, saya merasakan langkah saya seperti diikuti. Ketika mulai memasuki gerbang pemakaman, di situ saya mulai merasakan bulu kuduk saya mulai berdiri. Apalagi terlihat area pemakaman yang tanpa cahaya penerangan. Terlihat gelapnya area pemakaman tersebut. Saya terus saja melangkahkan kaki, berbekal lampu senter menjadi penerangan saya. Tepat ketika memasuki area pemakaman, saya mulai mendengar ada suara tawa sosok perempuan. Namun terdengar cukup mengerikan. Saya waktu itu tidak berani melihat sekeliling. Saya fokus saja terus berjalan sambil menundukkan kepala. Dan mulai terdengar suara-suara bising yang cukup menyeramkan. Di situ saya sudah benar merasakan takut. Namun bagaimana lagi? Sudah terlanjur saya masuk ke area pemakaman. Akhirnya saya sampai di kuburan almarhum Dedi. Saya lalu menggali kuburan tersebut hingga dalamnya sedalam sikut tangan saya. Setelah itu, saya lalu memasukkan joran tersebut dan tali kapannya. Dan ketika saya hendak menutup lubang itu kembali, saya dikagetkan dengan munculnya sebuah tangan dari kuburan itu. Saya sempat meloncat ke belakang karena kaget. Namun saya tidak berlari. Karena waktu itu kalau saya tinggalkan kuburan dengan kondisi berlubang, pasti akan menimbulkan pertanyaan. Tak berapa lama, sebuah tangan itu hilang. Dengan cepat saya langsung menutup lubang itu. Dan ketika saya hendak keluar dari area pemakaman, di situ saya lebih terkejut. Karena di sekeliling area pemakaman tampak penampakan yang cukup menyeramkan. Bahkan penampakan itu cukup banyak. Terlihat di atas pepohonan di area pemakaman beberapa kuntilanak yang sedang duduk. Mereka seperti menertawakan saya. Dan di sekeliling area pemakaman banyak rupa-rupa makhluk yang wajahnya cukup mengerikan. Saya lalu berlari menuju gerbang pemakaman tersebut. Dan ketika sampai, di situ saya lebih terkejut lagi. Di gerbang makam, saya melihat sosok pocong yang sudah berdiri seperti menunggu kedatangan saya. Saya di situ langsung terdiam. Saya bingung harus kemana lagi. Sementara di belakang saya, banyak makhluk yang cukup mengerikan. Dan tak berapa lama, sosok pocong itu berbalik ke arah saya. Di situ, saya mundur beberapa langkah. Dan tanpa sadar,
Saya tersandung oleh sesuatu dan akhirnya terduduk. Sambil mata saya terus menatap ke arah sosok pocong itu. Sosok pocong itu terus melayang. Melayang terus mendekat, tambah dekat. Hingga akhirnya wajah dari pocong tersebut benar-benar dekat dengan wajah saya. Jaraknya mungkin hampir sekitar 50 cm. Terlihat dengan jelas wajah pocong yang buruk rupa dengan belatung yang memenuhi wajahnya, serta mengeluarkan bau busuk yang cukup menyengat. Di situ, akhirnya saya langsung tak sadarkan diri. Saat saya sadar, saya dibangunkan oleh mertua saya yang ditemani oleh salah seorang tetangga saya yang bernama Mang Maman. Saya kaget karena posisi waktu itu saya bangun, saya berada di atas kuburan almarhum Dedi. Padahal jelas-jelas waktu terakhir saya pingsan, jarak saya tidak terlalu jauh dari gerbang makam. Aduh, Pak, udah, pulang aja, kita ceritanya di rumah saja. Sampainya di rumah, saya lalu menceritakan semua yang saya alami tadi malam. Mang Maman yang waktu itu seperti sadar dengan rentetan semua kejadian yang saya alami. Oh, pantesan Bud, kamu diteror sama pocong itu. Jadi itu masalahnya. Iya Mang, cuman maaf, jangan bilang ke siapa-siapa. Kebetulan Mang Maman ini orangnya bisa dipercaya dan tidak comel. Jadi saya tidak ragu menceritakan semuanya. Iya, tapi Bud, pesan saya, kamu harus tetap meminta maaf ke keluarga almarhum Dedi. Iya Mang, nanti rencananya siang saya mau ke sana. Ya udah. Singkat cerita, setelah siang hari saya lalu berangkat ke rumah almarhum Dedi. Di sana tampak kedua orang tua almarhum Dedi sedang berada di depan rumah. Setelah sampai, saya lalu menceritakan semua kejadian yang saya alami. Waktu itu, ayah dan ibu Dedi bisa memaklumi dan memaafkan perbuatan saya dengan catatan, jangan pernah mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Saya pun benar-benar meminta maaf dan berjanji tak akan pernah melakukan itu lagi. Setelah itu saya lalu pulang ke rumah. Dan ada hikmahnya memang setelah teror panjang ini, saya benar-benar bisa berhenti taruhan di kolam ikan. Bahkan untuk memancing pun saya bisa mulai mengerem. Jadi saya kalau pergi memancing itu hanya sekedar untuk melepaskan penat saja, tidak untuk ajang berjudi. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi para penonton. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa setelah selesai nonton ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, klik tanda like-nya, supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.